Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Husna dari NIM 104. Di sini saya akan mereview materi terkait kelompok 12 kelompok dalam mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang pertama ada deskripsi benda. Karakteristik benda. Yang pertama, karakteristik adalah sesuatu yang memiliki sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Perwatakan di sini diambil dari kata watak yang berarti sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku budi pekerti. Nah, maksud dari deskripsi ini merupakan kata benda yang memiliki arti pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Maksud dari kata benda menurut KBBI adalah segala yang ada di dalam alam yang berwujud atau berjasad. Adapun arti lain yaitu barang yang berharga. Nah, selanjutnya ada perbedaan kata konkret dan abstrak. Maksud dari konkret merupakan kata adjektif. Menurut KBBI, konkret adalah nyata, benar-benar ada atau berwujud, dapat dilihat dan diraba dan sebagainya. Kata konkret menurut Wijono HS dalam bukunya yang berjudul Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kata konkret memiliki referensi objek yang dapat diamati. Nah, untuk selanjutnya maksud dari abstrak. Nah, kata abstrak ini merupakan kata adjektif. Menurut KBBI, abstrak adalah yang tidak berwujud, tidak berbentuk, mujarab, niskala. Adapun menurut Wijono HS menyebutkan bahwa abstrak hanya memiliki referensi berupa konsep. Yang selanjutnya ada pendeskripsian kata benda konkret. Adapun macam kata konkret biasanya yang kita temukan di kehidupan sehari-hari seperti kata benda yang memiliki wujud, kata benda yang memiliki sifat. Contohnya, kamarku terlihat rapi hari ini. Nah, dalam kata tersebut terdapat kata benda yang memiliki sifat jelas terlihat. Nah, untuk selanjutnya ada pendeskripsian kata benda abstrak. Adapun macam-macam kata abstrak biasanya yang kita temukan di kehidupan sehari-hari seperti kata benda yang tidak memiliki wujud biasanya memiliki banyak makna. Contohnya, Andi sangat bahagia hari ini karena mendapatkan pengakuan. Nah, dalam kata ini terdapat kata-kata yang bersifat abstrak. Nah, dengan ini dapat disimpulkan bahwa kata abstrak dan kata konkret adalah sebuah kata yang memiliki sifat bertolak belakang. Dengan kata abstrak, kita dapat menyampaikan berbagai makna terutama yang tidak memiliki wujud. Dengan kata konkret, kita dapat mengerti apa yang kita sampaikan dan disampaikan oleh orang lain. Yang selanjutnya ada identifikasi diri. Definisi identifikasi diri secara umum, identifikasi adalah suatu tindakan atau proses meneliti, mencari, menemukan, mencatat informasi dan data mengenai sesuatu, fakta atau seseorang. Pendapat lain menyebutkan arti identifikasi adalah suatu bentuk interaksi sosial di dalam masyarakat di mana seseorang memiliki kecenderungan atau keinginan untuk
menjadi seperti orang lain yang dikagumi atau idola. Cara menuliskan nama diri atau proper name dipakai untuk menamai orang, tempat, atau sesuatu, termasuk konsep atau gagasan. Dengan nama diri itu orang disapa atau dipanggil dengan nama diri itu. Buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disingkat Pedoman Umum EYD. Pedoman itu selalu menuliskan semua contoh berupa nama diri dengan huruf awal kapital. Yang selanjutnya menuliskan nama keluarga dengan gelar kekerabatan. Nah, dalam masyarakat pada umumnya sapaan menurut ikatan kekeluargaan dapat dijabarkan bahwa ada dua kelompok. Sapaan keluarga, yaitu sapaan untuk keluarga inti dan sapaan untuk keluarga luas. Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Nah, sedangkan keluarga luas mencakup hubungan keluarga pihak ayah dan pihak ibu mulai dari urutan tertua sampai termuda, mulai dari kakek, nenek, paman, bibi, cucu, dan cicit. Untuk yang selanjutnya kalimat sapaan. Nah, pengertian kalimat sapaan dalam aktivitas berbahasa terdapat beberapa pihak yang memiliki kondisi yang berbeda dengan menyebabkan adanya perilaku berbahasa yang bermacam-macam. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya pendidikan, status sosial, jenis kelamin, usia, fungsi keakraban, dan keturunan. Bentuk linguistik tertentu yang digunakan ditentukan oleh hubungan antara pembicara dengan mitra bicara. Dalam proses komunikasi biasanya terjadi sapa menyapa di antara anggota masyarakat. Bentuk linguistik yang digunakan seseorang tersebut dinamakan bentuk sapaan. Untuk selanjutnya dialog, prolog, dan epilog. Dialog adalah percakapan para pemain. Dialog memainkan peran yang amat penting karena menjadi pengarah drama. Artinya, jalan cerita drama itu diketahui oleh penonton lewat dialog para pemainnya. Yang selanjutnya ada prolog. Prolog adalah kata pendahuluan dalam lakon drama. Prolog memainkan peran yang besar dalam menyiapkan pikiran penonton agar dapat mengikuti cerita yang akan disajikan. Nah, yang selanjutnya ada epilog. Epilog adalah kata penutup yang mengakhiri pementasan. Isinya biasanya berupa kesimpulan atau ajaran yang bisa diambil dari tontonan drama yang baru saja disajikan. Epilog umumnya dipergunakan untuk penulis buat menutup jalan cerita. Materi yang selanjutnya, jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Yang pertama, membaca merupakan proses memahami pesan tertulis dengan menggunakan bahasa yang tertentu yang disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Pembelajaran membaca di sekolah dasar sangat penting untuk dipelajari untuk menentukan keberhasilan siswa agar memiliki keterampilan membaca yang baik di kemudian hari. Ada beberapa syarat untuk menjadi pembaca yang baik. Di antaranya adalah pembaca yang baik tahu mengapa dia membaca, kemudian memahami apa yang dia baca, harus menguasai kecepatan membaca, dan pembaca yang baik harus mengenal media cetak.
selanjutnya, tata cara membaca puisi dan teks. Puisi adalah sebuah karya sastra yang memiliki bentuk bahasa yang khusus, menggunakan kata-kata secara tidak biasa, dan memiliki makna dan pengalaman estetis yang mendalam. Tata cara membaca puisi yaitu baca puisi dengan perlahan, fokus pada nada dan irama, perhatikan struktur puisi dan rasakan makna puisi. Teks didefinisikan sebagai ungkapan bahasa menurut sintaksis dan pragmatik, merupakan satu kesatuan. Menurut definisi ini, setidaknya terdapat 3 hal yang harus ada dalam sebuah teks. 3 hal itu adalah isi, sintaksis, dan pragmatik. Isi dalam suatu teks sangatlah berkaitan dengan konten dari suatu teks tersebut. Isi dalam suatu teks berkaitan dengan sistematik. Yang selanjutnya, menulis tegak bersambung. Menulis adalah salah satu keterampilan bahasa yang dipakai untuk berbicara secara tidak langsung. Menurut Arijan, menulis adalah suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Melihat kondisi dengan sekarang ini, keterampilan menulis sangat dibutuhkan. Menulis adalah suatu ciri khas orang yang berpendidikan atau negara yang terpelajar. Oleh karena itu, menulis digunakan untuk memberitahukan serta mempengaruhi pemakaian kata-kata dan struktur kalimat. Yang selanjutnya ada ringkasan. Ringkasan merupakan penyajian singkat dari suatu karangan asli, sedangkan perbandingan bagian atau bab dari karangan asli secara proporsional tetap dipertahankan dalam bentuk yang singkat. Tujuan dari membuat rangkuman dan ringkasan ini agar dapat membantu seseorang dapat membaca dan juga memahami sebuah buku dalam waktu yang relatif singkat sehingga menghemat waktu. Terdapat beberapa pegangan yang dipergunakan untuk membuat ringkasan yang baik dan teratur, di antaranya membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, mengadakan reproduksi dan ketentuan tambahan. Menilai ringkasan biasanya dilakukan dengan cara membandingkan hasil ringkasan dengan teks aslinya, melihat sistematika dan perorganisasian ringkasan, dan melihat penggunaan bahasa dalam ringkasan. Yang selanjutnya adalah parafrasa. Istilah parafrasa merupakan istilah linguistik yang penerapannya dapat ditemui dalam dunia linguistik dan sastra. Dalam dunia linguistik, istilah parafrasa penerapannya dijumpai dalam analisis sintaksis berdasarkan semantik. Sedangkan dalam dunia sastra dijumpai dalam analisis puisi. Secara etimologi atau bahasa, kata parafrasa berasal dari bahasa Yunani yang berarti ekspresi tambahan. Dalam ilmu bahasa, parafrasa adalah pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama, tapi tidak mengubah makna yang dimiliki. Yang selanjutnya ada surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi biasanya juga bisa disebut dengan surat dinas. Surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau ke instansi lainnya yang berisi hal-hal kedinasan. Contoh dari surat resmi ini adalah
surat undangan, surat jual beli, surat perjanjian, nota dinas, dan lain-lain. Dalam menulis surat resmi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan bahasa. Namun bahasa yang digunakan pada surat resmi ini lebih mudah dibanding surat pribadi. Nah, sedangkan surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi dan bersifat tidak resmi, berisi tentang masalah pribadi. Surat pribadi ditulis oleh seorang individu atau perseorangan untuk orang lain atau instansi lain. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dari surat pribadi ini bersifat pribadi, santai, mudah dipahami, dan komunikatif. Surat pribadi yang dibuat dari seseorang untuk orang lain, misalnya surat bertukar kabar pada kerabat. Sementara itu, contoh surat pribadi yang dikirim ke suatu instansi, misalnya surat izin untuk masuk sekolah untuk tidak masuk sekolah karena suatu hal. Nah, yang selanjutnya formulir dan kwitansi. Formulir merupakan sehelai kertas yang tercetak yang menyediakan ruang untuk memuat catatan-catatan, informasi, atau instruksi yang akan diteruskan kepada individu atau organisasi lain. Formulir merupakan alat penting untuk menciptakan dokumen karena formulir menentukan informasi apa yang akan dikumpulkan dan disimpan. Sedangkan kwitansi adalah sebuah dokumen yang menjadi bukti bahwa transaksi pembayaran dan penerimaan uang telah dilakukan. Biasanya dokumen ini akan berisi informasi seperti identitas penjual dan pembeli, jumlah uang, dan nominal serta materai yang dibutuhkan untuk tanda tangan memperkuat sisi legalitas. Biasanya dokumen ini ditandatangani oleh penjual dan diterima oleh pembelinya, atau dalam hal tertentu kedua belah pihak juga memperkuat sisi legalitas. Yang selanjutnya ada naskah pidato. Nah, saat kita akan berpidato, kita pasti akan mempersiapkan semuanya, seperti salah satunya penyusunan naskah atau teks pidato. Dengan harapan nantinya pidato kita akan menarik semua pendengar dapat menikmati kata demi kata yang akan kita ucapkan. Sebaliknya, jika kita tidak menyusun naskah atau teks pidato, bisa saja pidato kita membosankan ketika didengar oleh banyak orang. Bahkan pendengar tidak minat untuk mendengarkan pidato yang sedang kita sampaikan. Nah, pada intinya, seseorang yang mampu berpidato dengan baik itu tidak lepas dari mempersiapkan semuanya dengan sebaik mungkin dan senantiasa belajar berpidato. Tidak mungkin orang yang baru pertama kali berpidato dan pidatonya langsung bagus. Semua butuh proses untuk menjadi sempurna. Mungkin sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.